Hai guys, balik lagi bersama dengan gue, Brandon Lim. Gue tahu ada banyak brother dan sister teman-teman gue yang mau masuk kuliah dari SMA. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kayak seperti apakah kuliah itu akan berbeda dengan SMA? Bagaimana cara belajarnya? Apakah tugas-tugasnya berat atau tidak? Jadi di video ini gue akan share beberapa tips yang gue pakai secara pribadi dari semester 1 sampai semester 8 sampai dengan gue lulus. Dan puji Tuhan, gue lulus juga dengan cum laude. Jadi hopefully di video ini kalau ada tips yang bisa diterapkan mungkin bisa membantu teman-teman semua. Jadi ini adalah 10 tips menjadi mahasiswa yang baik dan benar. Ayo kita mulai. Tip nomor 1 yaitu adalah kita harus punya sikap dan karakter yang mau belajar. Jadi kalau udah masuk kuliah tuh udah saatnya kurang-kurangin main-main, dan kita harus benar-benar bisa set prioritas yang benar. Kita datang ke kampus itu untuk belajar, bukan cuma untuk main-main atau cari temen atau cari relasi. Dan kita harus tahu bahwa orang tua kita sudah bekerja sangat keras untuk bisa biayain kita kuliah. Jadi harus manfaatin itu. Dan kalau lu juga udah bayar untuk kuliah lu sendiri, itu pastikan harusnya lu bisa set prioritas lebih banyak untuk ke kuliah, bukan cuma untuk main. Jadi waktu lu mulai kuliah, dari hari pertama langsung set sikap dan karakter yang benar. Jadi kita benar-benar harus datang dan belajar dengan sungguh-sungguh, mencatat, mendengar apa yang dosen ngomong, semua tugas dikerjakan, semua assignment dikerjakan, quiz harus prepare, untuk ujian semua juga harus disiapkan, siapkan mental, siapkan hati, siapkan pikiran, semua harus berjalan dengan lancar dan tidak boleh main-main lagi. Tip nomor 2 yaitu adalah bawa peralatan belajar yang wajib, seperti pena, pensil, tip X, notebook, buku wajib, itu semua harus benar-benar dibawa. Ada tas juga. Soalnya gue pernah lihat waktu itu beberapa kali, dan di setiap kelas biasanya ada. Ada tuh orang yang datang benar-benar cuma bawa diri doang dan duduk, dan abis itu main HP. Lu datang buat apa kayak gitu? Nah, jadi datang itu bener-bener untuk belajar, bukan cuma untuk absen sebatas oh yang penting hadir, yang penting gue nggak bolos. Tapi lu tuh datang bener-bener harus mau niat belajar, dengan caranya bawa peralatan lu sendiri. Jangan datang, oh mana ya teman gue yang punya pena, gue pinjam sama dia deh gitu. Kayaknya sudah nggak boleh ya kayak gitu, nggak ada. Jadi bener-bener datang, bawa peralatan lu sendiri, pena, pensil, alat tulis, semuanya yang lengkap. Bawa notebook juga untuk mencatat apa yang dosen jelaskan di depan. Tip nomor 3 yaitu adalah tepat waktu atau datang sedikit lebih awal dari jam jadwalnya. Jadi misalnya lu ada kuliah nih jam 9, lu udah standby di depan kelas jam 8.45 gitu atau 8.50. Justru gue lebih recommend jangan datang on time, karena kalau on time itu biasanya riskan ya. Mungkin ada apa-apa di jalan atau tiba-tiba ada keperluan yang penting. Jadi kadang kalau kita mau set datang on time, kadang itu juga riskan. Jadi gue lebih recommend untuk datang sedikit lebih awal, misalnya 8.45 gitu, kelasnya jam 9. Jadi datang lah 10 menit lebih awal. Mungkin lu bilang, wah ngapain gue kayak gitu kan, gue mendingan nongkrong dulu atau apa. Nggak, trust me, nggak ada salahnya datang lebih awal. Kadang dosen pun juga datang lebih awal. Nah dari situ pun dosen juga bisa menilai karakter lu seperti apa. Datang lebih awal aja, kalau gue biasanya sambil nunggu baca buku, atau ngobrol sama teman yang sudah nunggu juga, gitu, itu akan sangat bermanfaat. Tip nomor 4, yaitu adalah duduk di baris nomor 1 atau 2. Mungkin kalau lu tempat kuliahnya ada set rule duduknya berdasarkan absensi, mungkin tuh nggak bisa. Tapi kalau misalnya tempat kuliah lu membebaskan, lu boleh duduk di mana aja, gue benar-benar highly recommend lu duduk di barisan nomor 1 atau 2. Kenapa harus barisan 1 sama nomor 2? Karena kalau lu duduk di barisan nomor 1 atau 2, lu seperti memaksakan diri lu untuk belajar dan punya sifat yang belajar gitu. Karena kalau lu duduk di row paling depan, lu pasti otomatis akan lebih sigap dan pasti naturally mau lihat apa yang dosen lu jelasin di depan. Pasti nggak mungkin lu bakal ngobrol-ngobrol dengan serunya sama temen-temen lu gitu di depan, kan pasti lebih kelihatan sama dosen. Pasti langsung gak enak kan kalau sama dosen kalau ngobrol di depan seperti itu. Jadi pasti automatically lu bisa punya sikap yang lebih diem dan lebih tertib, sama temen-temen juga pasti bisa lebih fokus ke depan. Dan kalau sampai ada slide-slide juga, biasanya kan dosen-dosen suka jelasin pakai slide. Nah itu akan lebih kelihatan. Kalau lu duduk di paling belakang, itu akan susah kelihatannya. Dan biasanya kalau di belakang, gue udah tahu deh. Gue juga dulu banyak kenal teman-teman gue yang duduknya paling belakang. Di belakang tuh pasti ngobrol atau main game gitu. Jadi lu datang buat apa kan? Datang buat belajar.
Tip nomor 5, ini adalah sangat penting dan gue udah perhatiin baik banget. Jarang banget ada orang yang ngelakuin ini. Itu adalah ucapkan terima kasih sama dosen pengajar lu sebelum lu pulang. Jadi misalnya kalau new normal ya mungkin online ya. Misalnya online setelah selesai video call, sebelum lu keluar, lu ucapkan terima kasih dulu. Karena dengan cara kalau lu kasih ucapan terima kasih, dosen akan lama-lama kenal sama lu. Kalau dosen kenal sama lu, itu ada banyak advantage-nya, ada banyak keuntungannya. Dia bisa ingat lu bisa dipilih jadi ketua kelas. Itu advantage-nya baik banget, nilai lu pasti dijamin bagus. Tip nomor 6, itu adalah kurangin nongkrong yang kurang bermanfaat. Nah ini, gue sebenarnya termasuk kupu-kupu. Apa itu? Kuliah pulang. Jadi dari selama gue kuliah, kayaknya hampir 85% sih, gue selalu habis kuliah pulang. Sisanya biasanya untuk ngobrol sama teman gue, atau nongkrong sebentar gitu kalau butuh gitu. Seringkali nongkrongnya itu kalau kurang bermanfaat ya, jika benar-benar cuma kumpul bercanda-bercandaan doang, tapi padahal sebenarnya deadline banyak. Nah itu yang bahaya. Seringkali kita kasihkan nongkrong, kasihkan ngobrol sama teman-teman, kasihkan main, tapi sebenarnya tugas kita itu numpuk gitu selama seminggu itu. Jadi harus set prioritas. Kalau memang free ya sudah boleh nongkrong. Tapi kalau sebenarnya baik tugas ya belajarlah, kerjakanlah tugasnya, kerjakanlah makalah yang disuruh. Tip nomor 7, cukup aktif berorganisasi di tahun pertama dan kedua waktu lu kuliah. Kenapa gue bilang cukup? Karena ini seringkali dalam berorganisasi itu bisa menjadi jebakan sebenarnya. Karena gue sering juga lihat kayak dari gue pertama kuliah, ada kakak tingkat nih yang aktif banget di organisasi. Terus sampai gue lulus pun, dia belum lulus. Karena dia terlalu asik berorganisasi di dalam kuliah itu. Jadi misalnya anak manajemen nih. Jadi dia berorganisasi terus, tapi kuliahnya nggak pernah diperhatikan. Nah ini bahaya banget. Jadi benar-benar kalau lu mau berorganisasi, cukup di tahun pertama saat pengenalan lu tentang kuliah, dunia kuliah. Tahun kedua juga masih ya boleh iya boleh enggak. Tapi di tahun ketiga kayak itu semua boleh dilepaskan. Lu boleh benar-benar fokus ke mata kuliah lu kejar nilai yang baik, lu kejar supaya lu bisa lulus dengan on time. Tip nomor 8, itu adalah berbaik hati kepada semua orang. Kenapa gue bilang seperti ini? Yang sering kali gue lihat, banyak mahasiswa yang boleh dibilang kurang ajar gitu, sama dosen-dosen, sama orang-orang lain gitu ya. Jadi lu tuh benar-benar harus bisa memberi dampak yang positif, memberi contoh yang baik pada teman-teman lu, rajin. Kalau misalnya ada teman yang minta bantuan lu, berilah bantuan itu. Tapi jangan beri bantuan seperti nyontek waktu ujian. Nah, itu bukan kebaikan namanya. Bantu saat prepare untuk buat makalah, waktu untuk buat presentasi, PowerPoint. Nah, itu berbaik hati seperti itu. Tip nomor 9, saat ujian duduk paling depan, dekat pengawas. Nah, ini yang susah banget dilakukan kan. Nah, tapi gue ada personal story juga tentang ini. Gue waktu itu pernah UTS pertama gue di semester 1, gue takut banget, gue super gugup. Nah, jadinya gue duduknya di paling belakang. Nah, ini sebenarnya bahaya banget. Karena waktu gue duduk di paling belakang, gue itu jadi, banyak mangsa gitu. Jadi waktu gue ngerjain, sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang gue, itu semua pada bisik-bisik gitu ke gue. Apa jawaban nomor 3? Apa jawaban nomor 4? Ini cara kerjain nomor 1 gimana sih? Nah ini bahaya banget kalau sampai pengawas ngelihat, bisa lu yang tadi yang nggak salah, bisa dianggap salah. Itu fatal banget kan? Jadi gue itu pernah juga digituin. Jadi mereka bilang, apa nih nomor 2 gitu. Tapi gue diem aja. Terus akhirnya gue mau coba kabur waktu itu, gue langsung abis selesai, gue langsung pergi. Alma mater gue ditarik sama mereka. Terus mereka bilang, apa ini jawabannya? Jadi gue nggak ada pilihan lain, jadi gue kasih jawaban gue ke dia. Dan hasilnya, ini bikin gue nyesek banget. Pas udah keluar nilai, gue dapet nilai 75 misalnya. Orang itu yang nyontek dari gue, dapat 82. I'm like, sejak itu gue udah nyesel banget. Sejak itu gue selalu duduk di paling depan. At least row 1 atau 2. Hampir nggak pernah sebenarnya di row 2. Pasti gue di row 1 dan tepat duduk di meja pengawas itu depannya. Jadi gue bener-bener face to face sama pengawasnya. Kenapa juga gue berani seperti ini? Karena gue juga udah belajar. Jadi kalau bener-bener kalian udah belajar, pasti pede, pasti less nervous gitu untuk bisa ngadepin ujian, UTS, UAS, quiz, apapun itu ya. Jadi saat ujian, gue bener-bener highly recommend duduk di row paling depan pokoknya. Karena kalau lu di belakang, lu bakal abis. Lu bakal dimintain contekan terus. Tip nomor 10, nah ini yang agak personal, mungkin agak susah juga dilakukan. Itu adalah jangan pacaran dulu.
Karena gue waktu itu pernah sekali pacaran di semester 5 waktu itu. Jadi gue dari semester 1 sampai 4 itu nilainya bagus banget. Nah pas waktu itu gue dating, IPK gue drop by like a major drop. Jadi tinggal kalau nggak salah waktu itu gue IPK-nya 3,2 waktu itu. Jadi itu bener-bener lumayan nyakitin IPK gue. Jadi kalau kuliah jangan pernah mikir kalau gue udah siap kok pacaran gitu. Belum sebenarnya. Karena gue pernah sempat mikir begitu. Gue kira gue udah siap. Sebenarnya enggak sama sekali. Dan kalau udah pacaran pasti prioritas lu berubah banget. Dari yang belajar sekarang jadi harus nemenin pacar jalan, nemenin pacar makan, nemenin malming. Padahal malam minggu itu sebenarnya waktu yang sangat oke sebenarnya untuk nyicil-nyicil tugas. Untuk girls nih, kalau girls yang mau, mungkin gue butuh pacar karena biar enak aja gitu, ada yang nganter-nganterin. Stop. Mendingan bener-bener Gojek atau lu bawa kendaraan sendiri. Jadi wanita yang independen itu lebih baik. Dan untuk cowok-cowok juga, jangan takut lonely. Cari aja teman-teman dulu. Kalau misalnya lu ada suka-suka nih sama yang mana gitu, ada yang lu pilih. Jangan cepet-cepet langsung dipacarin gitu. Jadilah temen dulu. Kenal sebagai temen dulu gitu. Nanti baru misalnya mau ke stage berikutnya, mungkin setelah lu udah siap semua untuk kayak kelulusan, selesai sidang skripsi, nah itu mungkin akan lebih baik. Kenapa malah jadi tips dating ya? Tapi nanti lah, mungkin ini bisa dijelasin di separate video. Jadi itu adalah 10 tips dari gue supaya bisa menjadi mahasiswa yang baik dan benar. Mungkin ada bonus tip nomor 11, tapi ini semua udah tahu lah ya. Itu belajar pada dasarnya. Jadi mahasiswa itu belajar, siswa itu fungsinya ya harus belajar, kewajibannya harus belajar. Dan itu sangat bermanfaat buat lo. Bukan untuk main-main doang gitu di kampus, atau menjadi terkenal atau cari relasi. Intinya kenapa lu join ke sana, join ke kampus lu, join ke universitas lu pertama kali, itu karena lu mau belajar dan karena lu mau lulus dengan titel kan. Supaya lu bisa bekerja di kemudian hari, pakai titel itu. Makanya fokus utamanya itu adalah belajar. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Oke guys, jadi itu adalah tips dari gua untuk menjadi mahasiswa yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Semoga tips ini bisa di-prepare untuk nanti waktu lu masuk kuliah. Atau kalau lu sudah di dalam kuliah dan mau meningkatkan nilai lu, mau meningkatkan experience lu sebagai mahasiswa yang baik, ini bisa menjadi key tips buat lu. Jadi sekian dulu dari gua. Hopefully this short video helps in any way. Jangan lupa untuk subscribe, give a like, dan komen juga mungkin lu ada tips yang lu pakai, yang lu bisa share juga ke teman-teman, cara belajar yang baik seperti apa, cara menjadi mahasiswa yang baik seperti apa. Oke, jadi sekian dulu dari gua Brandon Lim, signing off. Peace out.